karena girangnya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad itu menjadi penyebab Abu Lahab itu nanti di akhir zaman, di akhirat itu dia masuk neraka jahanam kekal, tapi setiap hari Senin dia dibebasin dari siksaan. Satu-satunya orang kafir tuh. Lumayan nggak? Sehari istirahat, ada dispensasi. ya, dibocok. Masuk hari Selasa, becek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa duduk bersama untuk bersama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita seperti Kiai Haji Abu Ali, Habib Hud bin Abdullah Al-Atas, Habib Haidar bin Zain Al-Atas, dan guru-guru kita yang lain. Karena setiap malam Ahad seperti biasanya di Masjid Jami Al-Ikhlas selalu diadakan pengajian rutin. Untuk itu kita mengajak kepada semua kaum muslimin dan muslimat yang ada di lingkungan RW 09 khususnya dan dimanapun Anda berada pada umumnya, untuk bersama-sama kita belajar bersama, karena begitu besar sekali fadilahnya dengan menuntut ilmu. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan saja tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abu Ali. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma jalla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, dan insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
Ini kita udah masuk bulan Rabiul Awal ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 ya. Jadi kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi kita, Nabi yang paling mulia daripada nabi-nabi yang lain, Rasul yang paling mulia daripada Rasul-Rasul yang lain, nah itu dilahirkan. Berarti ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Senang nggak kita? Kalau ngomong senang nggak? Tapi nggak capek nggak ya? Sama dari peringatan kan capek, lelah, isi badan. Girang. Pak Surono girang ya. Bulan Maulid girang, Pak. Apalagi para ustadz dan para penceramah. Oh girang. Banyak job. Abu Lahab paman Nabi ya. Abu Lahab pamannya Nabi. Adik kakak ame bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi siapa? Abdullah. Itu adik kakak sama Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Kalau Rasulullah orang tuanya bapaknya namanya Abdullah yang paling bontot. Itu Abu Lahab di dalam Quran udah diterangin, udah dijelasin, udah pasti masuk neraka kekal dalamnya bersama orang-orang kafir. Satu-satunya orang kafir, satu-satunya nih orang kafir nanti yang mendapat keringanan siksaan di akhirat nih di neraka itu Abu Lahab setiap hari Senin. Kok yang lain digecek terus. Nah setiap hari Senin itu Abu Lahab diringankan siksaannya. Lantaran apa? Lantaran Abu Lahab dia senang, dia girang waktu ponakannya yaitu Nabi Muhammad lahir. Abu Lahab bilang namanya budaknya. Siapa budaknya? Suaibah. Ya, perempuan budaknya Suaibah. Budak itu, kalau budak itu dulu nggak perlu dinikahin perempuan. Kita pengen pakai. Itu budak tuh. Suaibah diperintahkan sama Abu Lahab, ente coba lihat itu. Ada apa dulu si Aminah? Kok terang rumahnya gitu. Datang dilihat Nabi Muhammad lahir. Dia balik lagi, dia bilang, "Ya Tuhan, Abu Lahab, Abdul Uzza, Aminah melahirkan seorang laki-laki." Itu Abu Lahab dengar Aminah lahir laki-laki namanya Nabi Muhammad, itu girang, senang Abu Lahab. Belum jadi Nabi Rasul tuh, belum didakwain, belum nentang. Karena girangnya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad itu menjadi penyebab Abu Lahab itu nanti di akhir zaman, di akhirat itu dia masuk neraka jahanam kekal, tapi setiap hari Senin dia dibebasin dari siksaan. Satu-satunya orang kafir tuh. Lumayan nggak tuh? Sehari istirahat. Ada dispensasi. Ya, digocok. Masuk hari Selasa gecek lagi. Digocok lagi itu Abu Lahab, jadi nunggu hari Senin gimana itu dia? Dia nunggu tiap hari Senin, itu berat siksaannya. Itu menyebabkan Abu Lahab dikurangin siksaannya setiap hari Senin, dia dibebaskan dari api neraka tuh karena senang dengan kelahiran Nabi, senang. Girang, kita juga begitu harusnya, girang, senang lahirnya Nabi. Masuk bulan Rabiul Awal girang, senang kita. Itu insya Allah bisa menjadi penyebab apa? Turunnya rahmat Allah pada kita. Harus senang kita. Ya. Tapi ada juga yang nggak senang tiap bulan Rabiul Awal kepanasan.
dia teriak-teriak gitu di mimbar betwa gitu lah, orang kita senang, iya kan, senang kita lahir anak kita aja, kalau laki kita akikoin kambing berapa ya? 2, perempuan tuh anak kita lahir gak punya rezeki. Terus kalau Nabi lahir, kemudian masjid, musola, pondok-pondok pesantren girang senang, kemudian mereka mengenang tentang lahirnya Rasulullah, mengenang perjuangan Rasul, sejarahnya Rasulullah, kita ngasih apa? Berkorban apa? Berkorban nggak apa-apa ya. Kita anak lahir kita habis-habisan, kita nikahin anak, pestanya habis-habisan 50 juta, 100 juta, bahkan ada yang sampai miliaran sewa gedung. Betul nggak Pak Budi? Nah, ini buat Rasulullah kita jangan pelit, jangan pelit gitu, jangan hitung-hitungan gitu Pak Surono ya. Nah, kita lanjutin hadis Arba'in An-Nawawiyah yang lalu, hadis nomor hadis wal isrun 26. Kalau yang kemarin masih tentang masalah sedekah ya, tentang sedekah. Jadi pintu sedekah banyak nggak? Banyak. Jadi bukan hanya dengan fulus, bukan hanya dengan duit. Bahkan kita senyum nih, wajah kita ketemu orang, ya ketemu orang, kita bertatap muka dengan orang dengan wajah senyum, itu sedekah. Jangan kita punya wajah muka pelit banget sama sedekah, cemberut aja, ya, cemberut, dumel, jangan sedekah gitu Pak Wakil tuh ya. Mungkin Pak Wakil lihat wajahnya senyum terus, dia sedekah mulu. Iya, yang penting jangan lagi sendirian dia senyum-senyum, jangan. Orang saya bilang itu udah lama dia, gitu jangan. Ya. Kita lihat hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kullu yaumin natluqu fihi samsu ta'dilu baina isnaini shadaqah, wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmilu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha muta'ahu shadaqah, wal kalimatu thayyibah shadaqah, wa bi kulli khatwatin tamsiha ila shalah shadaqah, wa tumitul azza anit tariq shadaqah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, yaitu setiap sulama atau tiap-tiap sulama. Apa sulama? Sulama itu tulang telapak tangan, tulang. Ya, sulama itu tulang telapak tangan. Tapi diartikan kullu sulama, setiap anggota tubuh. Sana sulama tulang juga nih, tulang itu juga bagian daripada anggota tubuh. Jadi kullu sulama, setiap anggota tubuh. Ya, anggota tubuh kita mana nih? Anggota tubuh, anggota badan mana? Semua ini, tangan, kaki ya. Minanas, daripada manusia, alai sodaqah, wajib disodakohkan. Jadi kata Rasulullah, dalam tubuh kita nih, fisik kita wajib sedekahin tuh. Jadi sedekah bukan hanya pakai duit bagus, tapi badan kita ini sedekahin. Kami sedekah aja pelit, gimana sama badan? Ya, jangan pelit sama sedekah, apalagi buat maulid, jangan. Memang orang yang bakhil, yang pelit, waduh, deg-degan dia kalau bicara sedekah aja. Itu deg-degan jantungnya, iya, mau copot bagus ini. Itu orang yang pelit kayak begitu. Dia tahu sendiri deh. Ya, orang yang pelit ngeteh tuh, bekas tehnya aja itu dijemur lagi itu, mau seduh lagi pakai air mendidih, jemur lagi, seduh lagi, begitu tuh. Itu saking
Makin pelitnya Pak Hamdani kayak begitu tuh ya. Ya, ngeteh, ngopi gitu tuh. Dijemur lagi. Padahal kan udah nggak bagus itu menurut kesehatan. Nggak bagus tuh. Mengandung asam dia. Teh, kopi yang diulang-ulang dijemur diseduh lagi itu menurut medis udah nggak bagus buat kesehatan, mengandung asam dia nggak bagus, bahaya buat ya perut. Jadi setiap anggota tubuh kata Rasulullah, setiap manusia itu wajib disedekahin. Ya, wajib disedekahin. Ini tangan kita, kaki kita nih, semua anggota tubuh deh. Telinga, mata, lidah, ya, itu semua wajib disedekahkan kata Rasulullah. Jadi yang disebut sedekah badan, sedekah tubuh, sedekah badan. Pernah nggak dengar gitu? Ada sedekah tubuh, ada sedekah badan, ada sedekah apa? Sedekah bumi, sedekah laut apa ya? Hah? Sedekah laut ya cuman ya sayang, daging makanan dibuang ke laut, ya sayang, mereka gak ada yang makan, siapa yang mau makan? Sedekah laut, gitu. Jangan gitu. Jadi sedekahnya itu karena Allah, bukan karena selain Allah jadinya. Jadi setiap tubuh wajib sedekah. Kullu yaum nadlu fi samsu, setiap hari matahari terbit. Ini kata Rasul, setiap hari matahari terbit. Ya, kalau memang matahari terbit. Dari mana terbitnya? Belah barat timur. Matahari terbit belah timur barat. Timur mana? No, sono timur. Barat mana? Sono. Itu setiap hari matahari terbit, ya, matahari terbit tuh. Berarti masih ada kesempatan kita sedekah. Masih diterima amal ibadah kita. Bahkan orang yang mau tobat masih diterima. Tapi kalau matahari terbitnya udah di sebelah barat, matahari terbitnya udah di sebelah barat, tobat pasti diterima nggak? Ya kagak. Mau sedekah diterima nggak? Udah nggak ada. Tutup udah. Nanti suatu saat dalam hadis yang sahih itu salah satu amalan suatu saat tanda kiamat, nanti matahari terbit di sebelah barat terbitnya. Itu dunia udah bagaimana? Alam tuh kok bisa begitu berubah. Ta'dilu baina isnaini shadaqah, engkau berlaku adil. Jadi setiap matahari terbit, kemudian engkau berlaku adil di antara dua orang yang berselisih, itu sedekah. Lihat kata Rasulullah, pintu sedekah banyak. Orang lagi bertikai ini dua orang lagi ribut, dua orang lagi berantem. Engkau berlaku adil, bahkan engkau mendamaikan, engkau mengislahkan orang yang berselisih. Rasul bilang sedekah. Lagi bertikai, lagi berantem nih dua orang. Setiap matahari terbit kemudian kita berlaku adil kepada dua orang ini, kita islahkan, kita damaikan, akhirnya mereka jadi akur, mereka jadi rukun. Itu kata Rasulullah sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya duit. Kita mendamaikan, mengakurkan dua orang yang lagi bertengkar, berselisih, itu sudah sedekah Pak Surono jadinya. Gimana? Malam. Tetap, artinya bukan hanya entar siang-siang aja dah. Maksudnya terbitnya matahari itu kita masih diberikan kesempatan untuk bersedekah. Ya, jadi jangan diartikan hadis ini secara tekstual, tapi secara kontekstual. Enggak tuh matahari terbit kita berlaku adil. Maksudnya matahari terbit itu kita masih dikasih kesempatan untuk berbuat sedekah. Malam enggak, hadisnya ketika matahari terbit gitu, damein yang jangan nunggu matahari terbit. Maksudnya dunia ini masih berputar, berjalan, bertikai. Lihat ajaran Nabi, sedekah. Jadi sedekah itu ada di dua orang yang lagi, ini orang lagi berantem, alhamdulillah nih gue bisa sedekah. Iya kan? Bukan jadi provokator, namimah malah ngadu dong. Orang lagi nggak ngape-ngape, lagi damai, umat Islam lagi anteng, umat Islam masuk provokator, beradu, namimah, diadu domba.
Ya. Makanya kata Rasulullah, an-namimah la yadkhulul jannah. Orang yang mengadu domba nggak akan masuk siapapun dia. Jangan diadu domba. Mestinya kata Rasulullah, damaikan, akurin. Ya, tuh begitu tuh. Biasanya di masyarakat nih lagi bertikai, lagi musuhan tetangga sama tetangga. Di situ pintu sedekah. Ini lagi bertikai, bertengkar nih. Gua damaiin biar akur, itu sedekah di situ. Bahkan kita boleh kita berucap yang nggak sesuai demi tujuan untuk kemaslahatan. Yang penting nih dua orang yang lagi bertikai, yang lagi berselisih, dia damai. Walaupun kita di situ ada kebohongan. Contohnya gimana kita? Ada orang yang bertikai berselisih, gimana kita mau damain dia? Tempuh jalur musyawarah. Ya, tempuh jalur musyawarah. Ini musyawarah nih. Kalau nggak ada titik temu, musyawarah. Itu kenapa kata Rasulullah? Kalau kita bermusyawarah, itu Allah turunkan rahmat. Allah turunkan rahmat dan akan menyelesaikan persoalan. Tapi kalau masalah nggak dimusyawarahkan sepihak, itu sewenang-wenang ya begitu. Itu termasuk belajar dari hal-hal yang kecil, ya, dari RT, damiin tetangga sama tetangga ribut nih, perkaranya damiin, itu enak tuh kayak begitu. Apa aja pokoknya, ya. Jadi kok ada dua orang yang berselisih, bertikai, damiin. Di situ kita mendapatkan nilai sedekah. Nah ini jangan malah dikompor-komporin, lagi bertikai, komporin. Lu dijelek-jelekin media tuh, nah, bener lu katanya, wah panas nih. Jadi jangan menyampaikan berita-berita yang bikin orang panas. Saya ngomong ke Pak Yoyo, Pak Wahid itu kok begini-begini sih Pak Yoyo. Pak Yoyo panas nggak? Lu panas. Ini mau bilang lagi Pak Wahid kok Pak Yoyo begitu sih Pak Wahid. Itu namanya provokator tuh, itu namanya ngadu domba. Jangan. Harusnya kalau Pak Yoyo misalnya sama Pak Wahid lagi berselisih, aneh datang Pak Yoyo. Pak Wahid itu sebenarnya kangen sama Pak Yoyo. Pak Yoyo diceritain orangnya baik, dermawan tuh. Dia suka ngasih rokok Ustaz Abu Ali tuh. Baik dia mau orangnya. Tuh yang penengah begitu, aneh datang lagi ke Pak Wahid, cerita lagi Pak Wahid kata Pak Yoyo, Pak Wahid orangnya baik dia. Iya. Nggak sakit dia baik orang gitu kan. Orang yang lagi sakit sama dia dibantu, diurut-urut, itu dikasih obat herbal, baik tuh. Oh yang bener-bener Pak Yoyo senang dengarnya, Pak Wahid senang. Ketemu tuh baik enaknya. Boleh bohong kayak begitu. Ya. Jangan malah dipancing, diprovokasi. Nah itu sedekah tuh. Jadi setiap matahari terbit engkau berlaku adil. Baina isnaini, dua orang yang lagi berselisih, itu sedekah kata Rasulullah. Bahkan kita datengin bini kita, kemarin dari Pak Surono ya, kita datengin bini kita itu sedekah. Tuh. Datengin bini sedekah. Sering. Iyalah kalau istri yang paham dia minta sedekah terus tuh Ustaz Nur sedekah gitu kan. Terus apa lagi kata Rasulullah? Wa tu'inu rajula fi dabbatihi, yaitu engkau menolong seseorang fi dabbatihi dalam kendaraannya, engkau menolong seseorang dalam kendaraannya. Terus bagaimana? Wa tahmilu 'alaiha, dan engkau membawakan atasnya. Membawakan atasnya, au tarfa'u lahu 'alaiha muta'ah, atau engkau mengangkat atasnya itu barang-barangnya ke atas kendaraan. Ini orang lagi berat banget kayaknya nih. Bantu. Dia mau ngangkat barang ke kendaraannya berat. Kita bantu, itu sedekah. Jadi kita ngangkat barang saudara kita ke kendaraannya tuh, kita bantu angkat barangnya, itu sedekah. Dan jangan minta upah, udah sedekah aja. Beda kalau memang di terminal atau di pasar ya, lain lagi.
beras datang kan, truk. Itu biasanya kan ada kuli panggul, nah, sekian kilo, sekian, itu memang udah jasa itu. Itu tukang berasnya pelit lagi, bahil dibacain ya hadis. Sama kuli panggul nih kata Nabi nih. Bawa agama deh tuh. Harusnya orang yang bawain nurunin barang atau naikin barang itu sedekah. Lu harusnya sedekah. Aduh, kata tukang kuli panggul ya sedekah gue. Anak bini gue makan apa? Itu jangan dibawa-bawa kayak begitu. Maksudnya ini spontan aja, lihat orang dalam keadaan kesulitan, dia membawa barang untuk di kendaraannya, sedekah. Orang pindahan tuh kan, barang-barangnya bawain naikin batu, itu sedekah kata Rasulullah. Ini sedekah badan jadinya, ya sedekah badan istilahnya. Kalau nggak bisa bantu dengan harta, dengan fisik, dengan tenaga, betul nggak? Gitu. Ini udah nggak bisa bantu dengan harta, nggak bantu dengan tenaga, nggak bantu dengan pikiran, protes ngojek. Betul nggak? Dimintain dana maulid, ngojek dia. Dana maulid belum lama aja 17 Agustus, minta lagi maulid. Ngasih sedekah harta kagak, tenaga kagak, pikiran kagak, yang ada ngedumel. Jangan. Terpaksa ngasih 10.000. Maulid datang, dia istrinya datang, anaknya datang, cucunya datang, cicitnya datang. Makan nasi kubuli. Oke, bawa pulang lagi bawa berkat. Menang banyak apa Gus? Menang banyak dia. Hah? Ada nggak begitu Ustaz Nur di sini begitu tuh? Hah? Ada Ustaz Nur yang kayak begitu, orang kayak begitu tuh? Ya, jadi sedekah itu sedekah fisik. Wal kalimatu thayyibah, dan engkau mengucapkan tutur kata yang baik juga sedekah. Ngomong yang baik-baik nih, Pak RT tuh, Pak Wakil, kita ngomong orang yang baik, nyenengin orang. Itu juga wal kalimatu thayyibah sedekah. Kita bertutur kata nih, kita nyenengin hati orang, itu juga sedekah. Istri kita masak sayur, gak enak sayurnya. Sayurnya gak enak, emang kagak enak, gak bisa masak deh. Dia paksa-paksain maksa. Matang, kita makan, kita cobain. Bang, cobain bang, enak gak masakan gue sayurnya? Gimana bang? Enak gak? Ini kayak rasa-rasa di sono nih, di rumah makan yang di apa itu yang Sunda, sayur asamnya apa yang enak namanya itu? Sederhana apa namanya ya? Padang. Hah? Bukan padang ya? Padang ya? Ada tuh. Lembur kuring, saung kuring tuh. Kita bilang enak banget. Nambah lagi. Enak masakan sayur ini, padahal enak gak rumah? Agak ada rasanya, nyenengin orang sedekah. Kita banyak nyenengin bini kita walaupun hati kita kagak senang, itu sedekah. Begitu juga seorang istri yang dia paham, dia ngerti, dia senengin suaminya. Dia kadang lelah capek, habis nyuci, habis neriska, beres-beres rumah, terus suaminya pengen minta. Lah, suami kalau udah pengen minta gimana kalau nggak dikabulin? Panas kepala kita, ya nggak? Panas. Dia udah lelah padahal, tapi kenapa dia ingin sedekah? Suaminya tanya, gimana neng? Fisik enak kan? Enak bang, ayo dah. Padahal fisiknya lagi, itu sedekah. Bahkan kata Rasulullah dalam satu riwayat hadis yang sahih, sahabat lagi ngumpul sama Rasulullah, sahabat nanya, ya Rasulullah, ai sodako afdol. Ya Rasul, sedekah mana yang paling afdol, paling utama? Afdol paling, ya Rasul, sedekah mana yang paling afdol, paling utama? Bukan sedekah yang biasa. Kalau kita lagi banyak duit, sedekah mah itu biasa, iya kan? Lagi banyak duit nih, sedekah biasa. Tapi Rasul jawabannya beda. Bukan lagi orang yang banyak duit. Sedekah yang paling afdal adalah juhdul mukil. Engkau bersungguh-sungguh dalam keadaan engkau sedikit kurang hartanya. Kalau engkau bersedekah dalam keadaan kamu punya uang, itu biasa.
tapi engkau tetap bersedekah dalam keadaan uang kamu cuma pas-pasan, engkau sedekahkan, itu kata Rasul, itu sedekah yang paling afdal. Itu biasanya kayak begitu tuh. Kalau dia ikhlas tulus diganti sama Allah. Sehari, 2 hari atau sepekan itu kontan diganti sama Allah. Ya, duit pas-pasan. Tapi ada orang yang lebih perlu, ada orang yang lebih membutuhkan. Agak apa-apa dah, sedekah lillah kata Allah. Dia ngamalin hadis Nabi, kata Rasul, sedekah yang paling afdal engkau bersedekah dalam keadaan engkau pas-pasan. Bisa kita kayak begitu tuh. Nah, Ustaz ini sadaya. Itu mau sedekah kan kalau ada duit, kan udah ada duit deh. Nunggu gajian deh, ntar buat maulid. Ya, lah kalau maulid di tengah bulan gimana? Sedekah kata Rasul itu yang paling afdal. Kalau gajian kita sedekah, biasa nggak? Lo biasa habis gajian dia nggak kewakil, biasa. Tapi ini belum gajian gitu, tapi kita bersedekah, kata Rasul apa? Afdal. Ini hadis di Bulughul Maram ada tuh di bab sedekah atau. Jadi kita mengucapkan kalimat tutur kata yang baik, nyenengin orang juga sedekah. Jadi pintu sedekah banyak nggak? Kita nyenengin orang, bahagiain orang, itu juga bagian dari sedekah. Gitu. Orang marah-marah nih kita, ya kita dimarahin, kita dicaci maki, kita minta maaf biar dia senang. Itu juga bagian dari sedekah. Gitu tuh Pak Wahid. Ya. Kita enggak, kita dimarahin, dicaci maki, kita balas apa? Balas lagi caci maki. Jangan, kita enggak begitu, itu bukan ajaran Rasulullah. Terus apa lagi kata Rasulullah? Wa bi kulli khatwatin tamsiha ila shalah, dan setiap engkau melangkahkan kakimu, ya. Engkau melangkahkan kakimu, engkau berjalan ila shalah, menuju salat, itu sedekah. Jadi ternyata kita keluar dari rumah tuh, langkah-langkah kita yang kita langkahkan menuju ila salat, berarti kemana? Masjid. Itu kata Rasul sedekah. Itu setiap langkah tuh. Semakin jauh masjid dari rumahnya itu, berarti semakin jauh langkahnya, banyak gak sedekahnya? Banyak. Ini yang paling jauh Pak Wakil nih. Hah? Kok di dalam hadis tadi kalau secara tekstual dia berjalan, tapi secara konseptual ikutin zaman. Bagaimana dengan motor? Berarti pahalanya 50-50, picak dua lah. 50% buat ban, 50% buat kita. Tapi biasa kendaraan, kalau yang dipakai buat ibadah itu kendaraan ikut berkah itu kendaraan. Ada orang jual motor, ini fakta. Itu kendaraan memang dipakai buat baik-baik aja. Padahal pasaran harganya itu 3 juta juga berat jualnya. Tapi dia jual pasaran 5 juta, ada yang mau langsung nggak nawar lagi. Dia bingung, ini kok laku ya? Dia udah nggak masuk akal tuh. Ternyata ya kendaraannya dipakai buat ibadah, tuh yang beli dia tahu kali, gitu. Dia ngarep berkah dari situ. Kan ada kendaraan yang dipakai buat maksiat, benar gak? Kendaraan pakai buat maksiat, ya, sana kemari buat maksiat, benar, ya, itu nggak berkah. Jadi setiap langkah kita berjalan menuju sholat, kata Rasul sedang. Jadi kalau semakin jauh langkah kita menuju tempat sholat, masjid atau musola, berarti semakin banyak sedekah kita. Makanya kayak Pak Bambang kan dekat banget, berapa langkah cuman. Berarti banyakan mana namanya Pak Surono sedekahnya Pak Surono, ya. Makanya kalau Pak Bambang pengen langkahnya jauh, Pak Bambang jangan langsung ke masjid, terus solo, ya kan, berangkat jam 5. Habis ini kelelahan. Jadi langkah itu dihitung oleh Allah. Orang erek keder kali. Udah maghrib di jalan. Erek bilang lah ini kata Nabi gitu, makin jauh makin banyak sedekahnya.
Nah dari sinilah ulama ya, banyak mengkias, oh berarti setiap langkah kita menuju sholat itu dihitung sedekah. Berarti setiap langkah kita menuju hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu juga sedekah. Langkah kita mencari nafkah untuk istri kita, untuk anak kita, buat agama dia, buat kesehatan dia, buat pendidikan dia, buat kehidupan dia, itu juga setiap kebaikan. Ya. Makanya kita disunahkan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu Rasulullah, pada Rasul rumahnya dekat masjid. Rasul pesan sama sahabat kalau hari raya disunahkan, misalnya kita pulang dari sholat Id atau Idul Fitri, kita pulang jangan di tempat yang kita tadi jalan, tempat yang lain beda, disunahkan tuh. Bawahi dari sini, pulangnya dari sana, itu sunnah. Ya. Kenapa langkahnya itu? Bumi yang kita pijak nih, bumi yang kita pijak, kalau kita betul-betul niat untuk baik, itu bumi akan jadi saksi kita. Jadi pintu sedekah banyak nggak? Banyak, sampai langkah kita tuh, kaki kita dihitung. Ya. Allah nggak keliput, semua keliput oleh Allah, dihitung satu persatu oleh Allah langkah kita. Terus apa lagi di penghujung hadis? Watu mitul aza anitorik sedekah. Engkau menghilangkan, engkau menyingkirkan gangguan, yaitu di jalan. Menyingkirkan, menghilangkan gangguan di jalan yang mengganggu orang, mengganggu kendaraan, itu juga sedekah. Jadi kita menyingkirkan sesuatu yang mengganggu, bahkan membahayakan seseorang untuk dia berjalan di tempat itu, atau membahayakan kendaraan tersebut, kita singkirkan, kita hilangkan, itu juga sedekah. Contohnya api di jalan yang bahaya buat kita, bahaya kendaraan. Oh, kita kadang-kadang cuek, nggak peka. Kita lihat nih, biasanya di polisi tidur tuh, kita lihat kok ada banyak paku ini. Itu biasanya ya kalau kita perhatiin tuh di polisi tidur, ini kok kenapa ada paku ini? Maksud tuh paku jalan ke situ? Kayaknya ada faktor sengaja gitu. Paham nggak? Ini jahat orang yang kayak begini nih. Ada faktor sengaja kayak ditembak. Kita kadang-kadang lewat, biarin aja, bukan gue. Jangan. Bisa jadi istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita lewat situ, kena airnya. Jangan kita. Lihat Rasulullah ngajarin pintu-pintu sedekah. Sampai kita menghilangkan bahaya di tengah jalan, membahayakan diri kita, kendaraan kita, bahaya orang lain, kita singkirkan, kita hilangkan, itu bagian. Coba kalau masyarakat umat Islam menjalankan perintah Rasulullah, aman gak kita? Aman. Hah? Iya itu yang ganggu, beling dan sebagainya. Artinya bahwa kita jangan buang sesuatu yang membahayakan jalan, bahaya buat kita, bahaya buat orang lain. Kalau dalam kaidah fikihnya apa? Ad-dararu yujallu, bahaya wajib dihilangkan. Dan bahaya yang paling bahaya sekarang ini buat kondisi umat Islam, pecah belah. Paling bahaya tuh Pak Surono. Umat Islam pecah belah, bertikai, berebut kursi, berantem, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, injak bawah, fitnah sono, fitnah sini. Itu yang bahaya buat umat Islam hari ini. Betul nggak? Ngeri itu sekarang. Ada udah di sono kejadian. Partainya sama, cuman beda anggota dewan, beda tim sukses. Tim sukses yang ini pindah ke sini, mau berkelahi saya. Kita tonjok-tonjokan aja ya. Ya Allah, sampai begitu Pak Wakil. Emang lu jadi apa kalau dia jadi, lu jadi apa? Iman lu naik, duit lu nambah? Enggak. Lu cuma dikasih rokok sebungkus, 2 bungkus doang, dikasih duit cuma 100.000 seumur hidup udah. Lu belain kayak begitu. Ngaji lu tinggal, sholat lu tinggal. Allah dihina lu cicing wae, Rasul dihina lu diam aja. Islam dibikin pecah belah, lu masa bodoh sama agama lu. Lu nggak bela Allah, lu nggak bela Rasul, lu nggak bela Islam, lu nggak bela Quran. Tapi cuman sebungkus, 2 bungkus dan duit cuman 100.000 lu belain sampai mati-mati.
nanya, Ustadz kalau kita masang baleho itu sedekah nggak lah? Ada nanya gitu, masang baleho sadaya itu sedekah nggak? Ya lu dikasih duit sama yang nyuruhnya. Itu satu baleho berapa Pak Surono? Gocap. Lumayan kalau 10 baleho ya bagus ya. Berapa itu? Lu tiap hari aja pasang baleho lah ya. Lumayan nih gitu. Buat 2 bulan 3 bulan aja kan beras bisa kebeli. Nah itu singkirin yang ada di jalan menghalangi kita sedekah. Nah berdasarkan hadis Rasulullah ini luas jadi pintu sedekah ternyata. Ya luas banget pintu sedekah. Kalau Bukhari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Muslim dan hadis ini sahih. Nah, cepat ya. Ayo menanya nih. Salam. Jangan menurut aneh, menurut Quran, menurut hadis. Ntar di hadis kesananya nih, di hadis kesananya Pak Sulaiman ini kita belum nyampe nih hadisnya. Itu Rasul udah berikan solusi. Jadi 14 abad yang lalu Rasul sudah meramalkan jika kalian hidup nanti di masa yang panjang, maka kalian akan melihat menyaksikan perselisihan pertentangan di kalangan umatku. Perselisihannya bukan qalil, tapi kata Rasulullah ihtilafan kasyira, perselisihan yang banyak, ribut, pertentangan, perselisihan, perkara-perkara urusan dunia kata Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasul, kalau kami mengalami hidup di zaman itu ngeri banget, bagaimana kami harus bersikap ya Rasulullah? Tuh, jadi percis yang ditanya Pak Surono, Quran hadis sudah berikan solusi. Semua persoalan ibadah, persoalan dunia, Quran sudah diturunkan oleh Allah 14 abad yang lalu untuk menyelesaikan persoalan itu yang diikuti oleh sunnah Rasulullah. Bagaimana solusinya Pak Surono? Mau dijawab sekarang apa nanti aja pas di sini besok aja deh. Ini ilmu ini penting. Makanya kalau aneh mah tenang-tenang baik. Orang mau begini ribut itu kan, persoalan ini di kalangan ulama-ulama yang udah paham ngerti dia tenang baik, tetap dia berpegang teguh. Ini solusinya Pak Surono. Rasul memberikan solusi kepada para sahabat, berpegang teguhlah engkau kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ikutinlah sunnahku kata Rasulullah dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Walaupun engkau sendirian, mereka udah keluar dari Quran dan sunnah, dan gigit, pertahankan itu, gigit dengan gigi gerahammu dengan kuat-kuatnya. Jadi solusinya Rasulullah melihat pertentangan perselisihan banyak, kita pegang teguh yaitu sunnahku kata Rasulullah, sunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah di sini bukan menurut fikih ya. Sunnah di sini bukan menurut fikih, bukan. Sunnahnya Rasulullah kan 3. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Tuh. Jadi sunnahku di sini bukan fikih. Sunnah Rasulullah yang kita contoh adalah sunnah apa? Qauliyah, ucapannya, fi'liyah, sepak terjang perbuatannya, wa takririyah, yaitu bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi Nabi tidak perintahkan, tapi Nabi tidak larang. Itu sunnah takririyah. Pegang teguh. Sehingga ulama-ulama di dunia melihat perselisihan pertentangan hari ini, mereka nyaman-nyaman aja dengan berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah Rasul, dan sunnah khulafaur rasyidin. Apa sunnah Rasulullah? Yang terhebat, yang terluar biasa, pegang teguh Al-Quran.
Karena Quran diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah, yang berpecah belah, yang kacau balau, dan dipersatukan oleh Rasulullah melalui Al-Quran. Lihat Muhajir dan Ansor, kaum Ansor, Aus dan Khazraj yang ratusan tahun bertikai berperang di antara mereka, dipersatukan dengan Al-Quran dan Quran yang bisa nyatuin kita. Tanpa Quran sampai kiamat, sampai di langit runtuh, umat Islam nggak akan bisa bersatu selain Quran. Dan sudah dibuktikan di Indonesia waktu itu. Cuman itu sekedar apa ya, contoh aja. Cuman yang susah berpegang teguh. Lihat dulu waktu aksi 212, bersatu nggak umat Islam? Yang menyatukan siapa? Quran, bela Quran. Karena Quran dihina, Quran yang menyatukan. Tapi yang terjadi kita hari ini, mereka kembali kepada pendapat fulan, bukan kembali kepada Quran. Dikembalikan harusnya persoalan itu kepada Quran dulu. Setelah kepada Quran, baru kepada hadis-hadis Rasulullah. Baru setelah itu kepada pendapat-pendapat para ulama-ulama itu. Ini enggak ada perbedaan, bukan ke Quran dulu, bukan ke hadis dulu, kemana? Menurut pendapat fulan. Ya, enggak ketemu. Oh, udah pendapat masing-masing mempertahankan pendapatnya gitu Pak Surono ya. Nanti insya Allah hadis, kalau udah sampai hadisnya kita serangkan lebih detail lagi. Apa namanya? Oh, iya. Jadi bukan hanya Menteri Agama. Kalau kita bicara politik, ngeri. Sayyidina Ali, ya Imam Ali karamallahu wajhah, bukan dibilang bid'ah lagi oleh Khawarij. Dibilang apa? Kafir. Imam Ali kafir karena berbeda politik dengan kelompok Khawarij. Ini kelompok Khawarij tadinya kelompok yang betul-betul loyalis mendukung Sayyidina Ali. Jadi yang mendukung Sayyidina Ali ini kelompoknya dua pecah. Syiah, tahu Syiah ya? Oh itu loyalis Sayyidina Ali, yang mendukung Sayyidina Ali. Pokoknya udah harga mati. Ini Khawarij juga tadinya pendukung Ali, loyalis Sayyidina Ali. Tapi setelah perang Siffin, di perang Siffin waktu perang dengan Muawiyah, kelompok Khawarij kecewa dengan Sayyidina Ali karena sudah berbeda pandangan politiknya. Sudah berbeda pandang politiknya, akhirnya keluar nih Khawarij. Kelompok Khawarij keluar. Ini kelompok Khawarij bukan orang-orang yang biasa, orang ahli ibadah. Kalau dia malamnya tahajud, mereka penghafal Quran. Tapi mereka punya keyakinan, punya pemikiran yang menyimpang. Orang yang berbeda sama dia, siapapun kafir dan halal ditumpahkan darahnya. Akhirnya Sayyidina Ali dibunuh. Yang bunuh Sayyidina Ali siapa? Khawarij. Maka dalam hadis Sahih Muslim di kitab Thaharah kata Rasul, yang namanya Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka kata Rasulullah. Andai kata saja aku masih hidup, maka akan aku perang itu kaum Khawarij itu. Jadi kaum Khawarij ini punya pemikiran, punya pemahaman. Orang yang berbeda sama dia kafir. Banyak nggak sekarang yang punya pemahaman gitu? Khawarij gaya baru, hati-hati. Jadi udah dari sononya bagus. Kalau politik nih, udah dari sononya. Sampai dibunuh Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Alinya aja, anaknya Sayyidina Husain dibantai, dipenggal kepalanya. Lantaran apa? Beda cucunya Nabi, cucunya Rasulullah, bayangin, dipenggal kepalanya. Dibawa ke Yazid, ngeri. Apalagi sekarang, betul nggak? Tadi aneh bilang hati-hati.
politik itu udah bukan bicara tentang tauhid keimanan, bukan. Itu urusan keduniaan. Ngeri kita beda pandangan tadi, ngeri udah kayak kafir, neraka, jangan gitu. Kesian yang ada di bawah-bawah nih, kesian Pak Agus kita nih kayak kita gini nih. Yang di atas gimana? Enak yang di atas saya. Kita yang kesian, jangan ya. Gitu udah bersatu aja kita nih. Ya walaupun nanti kita berbeda pilihan, males gue Ustadz Yoyo beda pilihan, gue nggak mau masjid lagi. Jangan tuh, bahaya kayak begitu. Jadi nggak mau masuk masjid gara-gara beda. Ada nggak kayak gitu kan? Kalau banget ada ya, jangan dicari masjid yang lain yang sama media lah. Waktu dia masuk masjid lah beda lagi media. Mau kemana? Makanya masjid jangan dipakai buat politik, nggak boleh masang bendera ini bendera enggak, jangan. Ya, ini rumah Allah gitu. Jangan ada kepentingan selain kepentingan Allah. Walaupun kita lihat banyak memang anggota-anggota ini calon dia masuk masjid, masuk mula rajin nih sekarang nih. Pesantren rajin, pada rajin Pak Surono gitu. Iya. Gitu bagus ya. Gitu tuh udah kita yang penting kita paham deh, ngerti politik kayak gitu tuh. Dia suka menghalalkan berbagai cara. Berbeda kita jangan. Ya berbeda boleh, yang nggak boleh berpecah belah. Ya mudah-mudahan nanti negeri kita ini nanti ya pemilu yang damai deh, damai, aman. Terus pemimpin yang kita angkat juga pemimpin yang kita pilih pemimpin yang takut sama Allah. Pemimpin yang takut sama Allah gitu. Enggak takut sama manusia, enggak takut sama orang yang banyak duit, enggak, dia takutnya sama Allah. Itu Pak Bambang. Ya udah biarin aja, dunia emang kayak begitu. Yang kita jangan, tetap kita berbuat baik, Kan sering kita bilang, kalau kita baik sama orang yang baik sama kita biasa enggak? Kita baik sama yang satu organisasi biasa enggak? Tapi kita baik sama orang yang berbeda sama kita, berbeda organisasi kita berbuat baik, itulah Islam yang disebut Islam rahmatan lil. Tuh bisa kita kayak begitu. Insyaallah hadanallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.